Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min salatu wassalam syurafil anbiya Musa Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita masih melanjutkan bahasan lalu dari kitab Al-Mustasfa fi Sunanil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita sudah menyelesaikan tentang kitab Siyam. Sekarang masuk ke kitab yang ke-8, yaitu Kitabul Manasik, baik haji maupun umrah. Maja fi wujubil haji wa thawabihi. Pasal pertama tentang apa-apa yang datang tentang wajibnya haji dan pahala haji. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillahil haram wal hujja wala alai ayyamut yahudiyan aw nasraniyan. Siapa yang memiliki zad dan bekal dan rahilah kendaraan, tuballighu yang menyampaikan kendaraan atau bekal tadi, menyampaikan dia ke Baitullah, walam yahujja lalu dia tidak berhaji, la alaihi maka tidak ada baginya ayyamuta untuk meninggal dunia Yahudian atau Nasranian, maka tidak ada dosa bagi dia untuk dia meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Dzalika anna Allah yaqul, kitab sebab itu kata beliau, itu karena Allah berfirman dalam kitabnya, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila, dan bagi Allah, bagi manusia, bagi Allah atas manusia itu ada kewajiban haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu kepadanya sabila untuk melakukan perjalanan. Wala Abu Isa mengatakan ini hadis gharib dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah ma yujibul hajja qala az-zadu wa rahilah. Apa yang mewajibkan haji ya Rasul? Adanya bekal dan rahilah, kendaraan. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan. Ini hadis yang hasan dan al-amal alaih, mengamalkannya berdasarkan hadis ini, pengamalan berdasarkan hadis ini indah ilmu, para ahli ilmu, ana rajul, kalau seorang itu idza malaka, memiliki dia zat dan akan bekal wa rahilatan dan kendaraan, wajib alaihil hajju, maka wajib atasnya haji. Dari Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, "Amma nazalat," ketika turun, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila, dan bagi Allah ada kewajiban atas manusia, 'alan nas itu hijjul bait, haji ke Baitullah, man istata'a, bagi siapa-siapa yang mampu, siapa man ilai kepadanya, kepada haji itu, kepada bait, sabilan jalan. Qalu ya Rasulullah afi kulli amin, mereka berkata sahabat, ya Rasulullah apakah setiap tahun wajibnya? Masa kata Rasul diam SAW. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata ya Rasul afi kulli amin, apakah setiap tahun? Qala la, Rasul bilang tidak. Kalau qultu na'am, seandainya saya bilang iya, la wajabat, pasti akan wajib tiap tahun. Fa anzalallahu, maka Allah turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'in tublakum tasukum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang asya, beberapa perkara, intubdalakum, jika ditampakkan bagi kalian perkara-perkara tadi, tasukum, akan menyusahkan kalian. Kalau Rasul mewajibkan, tidak usah tanya, malah nanti kalau dibilang itu akan memberatkan. Kalau dibilang iya, pasti wajib setiap tahun dan tidak akan mampu. Kalau Abu Isa, Imam Tirmidzi mengatakan hadis Ali ini hadis gharib, dan dalam bab ini ada hadis lain dari Abdullah bin Abbas, dari Abi Hurairah. Juga riwayat berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah SAW qala ayyuhan nas, qala bersabda beliau SAW, ayyuhan nas, wahai manusia, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju, sungguh telah memfardukan siapa Allah atas kalian haji, maka hajilah kalian. Qala rajulun aqul amin ya Rasulullah, apakah pada setiap tahun ya Rasul? Masa kata, maka diam beliau SAW hatta qala hasalatan, sampai orang itu mengucapkan pertanyaan tadi 3 kali. Qala Rasulullah SAW la qultu na'am, seandainya saya katakan iya, la wajabat, pasti akan wajib. Wala mastata'tum, dan pastilah kalian tidak mampu. La itu pasti, ma tidak, la mastata'tum, istata'tum kalian mampu, pastilah kalian tidak akan mampu. Kemudian berkata Rasul, bersabda beliau SAW, daruni ma taraktukum,
biarkan saya dalam apa-apa yang saya tinggalkan untuk kalian. Kalau sesuatu yang saya diamkan, jangan kalian tanya, sudah biarkan. Fa inna ma halaka man kana qablakum, sebab hanya saja binasa orang yang sebelum kalian bikathrati su'alihim, karena banyaknya pertanyaan mereka, waqtilafihim, dan perselisihan mereka ala anbiya'ihim, atas nabi mereka. Amartukum bisyai'in fa'tu min mastata'tum. Apabila saya perintahkan kalian dengan sesuatu, maka silakan kalian datangkan, fa'tu, laksanakan, minhu, dari syai' tadi, mastata'tum, semampu kalian. Wa nahaytukum an syai'in, kalau saya larang kalian dari sesuatu, fada'u, tinggalkan sesuatu tadi. Kalau saya perintahkan sesuatu, laksanakan sesuai semampu kalian. Tapi kalau saya larang sesuatu, tinggalkan, tidak ada mastata'tum, tinggalkan. Ya, tidak ada tinggalkan semampu kalian, tidak ada. Ya, tinggalkan. Kalau saya larang sesuatu, tinggal. Kalau saya perintah, kerjakan semampu kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man aradal hajja falyata'ajjal. Siapa yang berkehendak untuk haji, ada kehendak untuk haji, falyata'ajjal, hendaknya dia bersegera. Karena orang itu nggak tahu kondisinya dia. Mungkin dia mampu, mungkin atau sehat. Karena orang nggak tahu. Syakik Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dari Syakik, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Sertakan atau ikutkan antara haji dan umrah. Fenomena yanfiyanil faqra wa dzunub. So haji dan umrah itu dua-duanya menafikan kefakiran dan dosa. Kamayan fil kiru khobatal hadid wa dhahabi wal fiddah, sebagaimana menafikan kir itu, ya, tiupan untuk tungku itu, kir, tungku besi, tungku api, khobatal hadid, sebagaimana tungku. Sebenarnya kir itu bukan tungkunya, tapi yang buat niup tungku itu tadi supaya apinya itu besar. Ya bolehlah. Sebagaimana menafikan tungku itu tadi akan khobatal hadid, akan kotorannya besi, karatnya besi dan emas dan perak. Jadi haji dan umrah itu menafikan kefakiran dan dosa, seperti menghilangkannya tungku api itu akan karat-karat dari logam-logam itu dihilangkan dalam tungku. Walaysa lil hajjatil mabrur thawabun ilal jannah, dan tidak ada bagi haji yang mabrur pahala kecuali surga. Kalau Abu Isa berkata, hadis Ibnu Mas'ud, hadis hasan sahih gharib. Bab ini, dalam bab ini ada hadis lain dari Umar, Amir bin Rabi'ah, Abi Hurairah, Abdullah bin Hubshi, Ummi Salamah radhiyallahu anhum, ajma'in nafa'ana bihim. Kemudian dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, al-umratu ila umrati kafaratu lima bainahuma, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Ya, bahwasanya Rasul bersabda, anna Rasul SAW, al-umrah ila al-umrah kafarah. Umrah ke umrah merupakan kafarah antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan bagi dia, laisa lahu, tidak ada bagi haji mabrur tadi jazaa'un, balasan, ilal jannatu, kecuali itu surga. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, man ata hadzal bait falam yarfuth walam yafsuq raja kama waladatu ummuh. Siapa yang mendatangi Baitullah ini dengan dia menjaga adab, ini tidak yarfuth, tidak berkata-kata kotor, rafath, tidak berbuat fasik atau berkata-kata fasik, raja, dia akan pulang kama waladatu ummuh, sebagaimana dilahirkan dia oleh ibunya. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, man hajja falam yarfuth walam yafsuq ghufira lahu ma taqaddama dzambih. Rasul bersabda, siapa yang berhaji lalu dia tidak rafath dan tidak fasik, maka dia ampuni baginya apa yang terdahulu dari dosanya. Qala Abu Isa, hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansar bi haditsin tawil, fa idza kana Ramadan fa'tamiri fihi. Wa umratan fi Ramadan hajjatun. Ini hadisnya panjang, di Bukhari juga diriwayatkan. Itu seorang sahabat perempuan tanya, kamu ndak haji? Ya Rasul, saya cuma punya satu kendaraan ini buat kerja. Ya, buat kerja, ini unta dan sebagainya itu. Ya, suami saya haji sendiri, saya belum sempat haji. Ya, maka dihibur sama Rasul, nanti kalau datang Ramadan yang kamu ndak kerja itu berumrah bersama saya.
Pak Tamiri, berumrahlah di Ramadan. Sebab umrah di Ramadan sama dengan hajjah, sama dengan haji. Dan menurut yang lain, hajjatun ma'i, sama dengan haji bersama saya, kata Rasul SAW. Umrah di Ramadan itu sama dengan haji bersama saya. Jabir radhiyallahu anhu au nahwan mimma qala, atau semacam dari apa yang diucapkan oleh beliau SAW. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW su'ila anil umrah. Nabi SAW ditanya tentang umrah. Awajibatun hiya? Ya. Apakah wajib dia? Qala la. Umrah tidak wajib. Wa anta tamiruhu afdal. Tapi kalau kau berumrah, maka itu lebih afdal. Kalau Abu Isa mengatakan hadis itu hasan sahih, ini hadis hasan sahih. Wa qaulu ba'di ahli ilmi, ini pendapat sebagian ahli ilmu, kalau al-umrah laysat biwajibah. Umrah tidaklah wajib, wa kana yuqalu huma hajjani. Dan dikatakan al-hajjul akbar yang menaruh hajjul asghar umrah. Di sana ada dua haji, haji akbar itu hari nahar, hari kurban, haji asghar itu umrah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i berkata al-umrah itu sunnatun. Ya, umrah itu sunnah, tapi la na'lamu ahadan rakhasa bi tarkiyah, tapi kami tidak mengetahui seorang pun yang merukhsahkan, meringankan untuk meninggalkan umrah. Oleh sebab syai'un tsabitun, dan tidak ada pada umrah itu sesuatu yang sabit, yang sahih, bi anna tatawwu, bahwasanya umrah itu sunnah. Qatuwi ani Nabi SAW, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi SAW bisnadi dengan satu sanad, huwa dhaif, dan itu dhaif, la takum mithl hujjah, tidak berdiri dengan semisal hadis dhaif itu apa hujjah, argumen, dalil. Qad balaghana an Ibnu Abbas annahu kana yujibuha, dan sungguh telah sampai pada kami dari Abdullah bin Abbas bahwa itu yujibuha. Ibnu Abbas itu mewajibkan umrah. Kesimpulannya dalam mazhab Syafi'i umrah itu wajib tetap. Ada mazhab Imam Malik yang mengatakan itu sunnah. Dan menurut Imam Syafi'i tidak ada sesuatu pun hadis yang menyatakan umrah itu sunnah. Ada tapi dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, kata beliau. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW qala, "Taqulatil umrah bil haji ila yaumil qiyamah." Masuk umrah dalam haji sampai hari kiamat. Masuk umrah dalam bulan haji sampai hari kiamat. Karena dulu zaman jahiliyah itu enggak mau mereka. Ya. Umrah di bulan haji itu dianggap sebagai dosa besar zaman jahiliyah. Maka dalam syariat justru setelah Rasul menghidupkan kembali, itu justru disertai dengan umrah. Maka dikatakan situ umrah itu masuk dalam haji sampai hari kiamat. Baik itu tamattu, baik itu qiran, baik itu haji ifrad. Umrahnya di tahun yang sama di bulan haji. Fil bab an Suraqah bin Malik bin Ju'shum, dan Jabir bin Abdullah wal Abu Isa, hadis Ibnu Abbas haditsun hasan. Hadis Ibnu Abbas ini hadis hasan. Makna hadal hadis, ya, maknanya an-la ba'sa bil umrah wa yashum, tidak apa-apa dengan umrah di bulan haji, bulan-bulan haji. Kata Fasarul Syafi'i, begitu yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Makna hadal hadis, makna hadis ini anna ahlul jahiliyah, ini yang saya singgung tadi, wa ahlul jahiliyah dulu kanu la ya'tamu fi ashhuril hajj. Mereka tidak berumrah di bulan-bulan haji. Syawal, Dzulqa'dah, mereka tidak mau umrah. Wal majal Islam, ketika datang Islam, rakhasan Nabi SAW bidzalik, maka Nabi SAW itu memberi rukhsah. Qala dakhalatil umrah fil haji ila yaumil qiyamah. Makanya dari situ kemudian Rasul bilang masuk umrah dalam haji sampai hari kiamat nanti. Ya ini la ba'sa bil umrah, tidak apa-apa umrah dalam bulan-bulan haji. Wasyurul hajj, bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, 10 Dzulhijjah. La yang bagi rajul ayyuhila bil haji ila fi syahri. Tidak seyogianya bagi seorang untuk yuhillah, untuk berihram dengan haji kecuali di bulan haji. Wasyurul hurum, sedangkan bulan haram adalah Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Umi Makil, dari Ummu Makil radhiyallahu anha Nabi SAW qala, Rasul bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di Ramadan membandingi satu haji. Fil bab dari Abdullah bin Abbas. Ini maksudnya dalam pahala, ya. Tidak bisa menggugurkan kewajiban haji, bukan berarti sudah umrah di Ramadan berarti sudah tetap wajib haji. Maksudnya dalam membandingi haji itu dari segi pahalanya, karena besarnya itu membandingi haji. Dalam bab ada hadis dari Abdullah bin Abbas, Jabir, Abi Hurairah, Anas, Wahab bin Khombash, hadits Ummi Makir radhiyallahu anhu majma'in,
Nafa'ana bima amin. Dan hadis Ummi Maqil itu hadis hasan gharib. Qala Ahmad Ishaq, Imam Ahmad dan Wa Ishaq, Imam Ishaq mengatakan qad thabata anin Nabi SAW, sungguh telah sahih, telah tetap dari Nabi SAW anna umratan fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umrah di Ramadan membandingi satu haji. Lafzuhu li Tirmidzi. Lafaz ini punyanya riwayatnya Imam Tirmidzi. Kemudian di Muwatta dari Bukhari diriwayatkan dari Imam Malik dari Sumai, dari Maula Abi Bakar bin Abdurrahman rahimahumullah. Nusami Abu Bakar bin Abdurrahman, Sumai ini mendengar Abu Bakar bin Abdurrahman majikannya yaqulu berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah SAW, datang seorang perempuan pada Rasul SAW. Faqalat, maka berkata perempuan ini qad kuntu tajahhaztu lil hajj, sesungguhnya saya tajahhaztu lil haji, saya bersiap-siap untuk haji. Faqtaradoli, maka ya dimana Rasulullah ini kuntu tajahhaztu lil hajj. Faqtaradoli qala la Rasulullah tamiri fi Ramadan wa inna umratan fi hajjatin. Sesungguhnya saya telah bersiap-siap untuk haji. Ya Rasul, lalu dia menghadang saya, ini suaminya menghalangi saya. Qala laha, maka Rasul berkata kepada perempuan tadi, tamiri fi Ramadan, berumrahlah kamu dalam Ramadan, wa inna umratan fihi hajjatin, karena umrah dalam Ramadan seperti haji. Riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas, nahwuhu sama dengan itu, bimakna yang semakna dengan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sudah ya. Saya dah enak badan. Qala fi arba'in al-asr wa qala fi kutubil Imam al-Ghazali. Wala tudbi tadqiq fa inna hadhihi al-ashya' fi hadha az-zaman ila tayyi aqrab wa salatil amma fi khassa wa inqalabat fi umur. Qala ridwan lidzalika rajul al-muta'alliq bil ilmi al-zahir inda al-ilbas wa qad albasa jama'u hadir lam yakun al-ilbas wa talqin wahid marrah wahidah. Wa idza hasal kadzalik wa hunaka hal biman qad labisa wa talaqqan wa mimman laysa min ahli ka'ami wa badwi kama fa'alna fi Hud. Inna idza albasna ahadan dakhala ma'uman hadar taban la maqsudan. In hadzal janib qad yatakarrar wa ila wala takarrar, lan al-maqsud bidzalika wahid wa tabaun li anna hadhihi al-ashya' azizah inda ahliha. Inna badalaha fi ibtidaliha wa la yajuz lil masyayikh ay tadila walau fa'ala muni li anna azizah. Ala tara miskalau kathura hana Raksara man syammahu hanat raihatuh Bakabal umur ilahiyah. Wa dzakara Al-Imam Ghazali an la aziza ala haqiqa illallah ala sifatan syurutul izzah yakuna azizul wujud untuk kuna haja ila da'iyah atau yasul wusul ilaih. Mazal sahibu talqin wal ilbas hayyan wa talqin wal ilbas min wasitatin wa min wasil bi'adri. Yaqulu man ahabbu atawladum wa ahlahum ala tara al-wasal markab al-bandar kaifa taraku la ya'khudhu minhu ahli tariq alaih illa ma baina kaunihi bi jambik wa tarahu aw la tarah aw ba'idan minka wa idza saqata fi tariq la budda ma yahmiluka al-maruna wa hadha ma'na la yahlik ma Allah ila halik mulzam lahu bidzalik wa inna nafsu bi kulli tariq wa la ya'lam bi ahad wa huwa al-halak wa kama qala dzakara pada surat dzurriyyah mutsalatha. Wallahu a'lam. Itu masalah ilbas, ada seorang kata beliau untuk meminta ilbas, yakni istilah khusus dalam tasawuf itu kalau dulu itu ilbasul khirqah itu bukan hanya sekedar memberikan atau imam atau sebagainya, tapi dulu aulia-aulia dulu ya
sekaligus memberikan hadiahnya itu ilbas. Kalau sekarang kan cuma surah, sekarang cuma sekedar gambar saja. Kita memberikan ijazah itu gambar mengikuti daripada ulama-ulama dulu. Adapun ilbas sekarang itu ya lah, itu istilah sufi sebetulnya, bukan sufi. Dan dulu orang itu memberikan itu sekali memberikan hadiahnya dia, bukan itu simbol saja, hadiahnya dia diberikan kepada dulu. Sekarang la hadiah wala maliyah. Ya, sekarang cuma sekedar daripada itu punah, ya kita ngikut saja. Sebenarnya nggak pantas kita juga memberikan ilbas itu cuma sekedar aja. Dan kata beliau itu tidak takaror, ya, tidak berulang. Ini kalau sudah satu, kata beliau, saya beri ilbas itu, ya itu berlaku untuk semua, kata beliau. Tidak setiap orang saya beri ilbas itu, kata Abi Abdullah Haddad. Satu itu sudah. So ilbas itu tidak takaror, tidak berulang, karena ilbas itu aziz, sangat langka, nggak sembarangan sebetulnya. Dan ya bisa, kalau ilbas ini bukan termasuk suatu yang aziz kalau menurut Imam Ghazali, itu bisa selama ahli ilbas itu masih ada, masih hidup, ahli daripada talqinul dzikir masih ada. Tapi kalau Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Fugi Malang itu, dia malah setiap kali pengajian itu mesti mentalkin jamaahnya, ya, mentalkin la ilaha illallah, masuk ke dalam thariqah Alawiyah. Nggak apa-apa, kata beliau. Punya thariqah lain nggak apa-apa, kedua thariqah nggak apa-apa, kata beliau. Itu ditalkin sama Habib Abdullah. Hampir tiap pengajian gitu. Sampai ada masih ada rekamannya satu pengajian beliau tuh, ditalkin satu orang segitu banyak, ditalkin la ilaha illallah, masuk dalam thariqah beliau. Alasannya ya mungkin beliau orang sekarang sudah jarang, supaya memasyarakatkan thariqah terutama thariqah Al-Ba'alawi. Beliau bukan memurahkan itu, tapi ya menyebarkan itu tadi. Pada hampir setiap pengajian itu beliau talqin zikir, dalam arti talqin khusus thariqah itu. Qala radhiyallahu anhu ma ma'nahu farahan nas wa basyaruhum an sa'ati rahmatillah wa yataribun ba'da la yukhsha minhu al-inqita wa in asaw wa innahu la ya'jal alaihim wa matihum imma ila mudda ajalihim jazim fil akhirah imma ila an tuqbil alaihi qulubuhum. Ya. Farhin nas wa basyirhum an sa'ati. Gembirakan orang itu dan hiburlah mereka dengan luasnya rahmat Allah. So, mereka yang taribun ini menciduk daripada lautan rahmat Allah itu, yang tidak khawatir akan terputus atau habis meskipun mereka maksiat. Dan Allah tidak akan menyegerakan mereka dengan bala atau musibah. Balimatihum, bisa jadi Allah beri kesenangan mereka sampai kepada ajalnya datang, atau dibalas di akhirat kalau memang mereka belum taubat juga. Atau sampai hati mereka tuqbil alaih, sampai hati mereka betul-betul menghadap kepada Allah ketika tersentuh dengan rahmat Allah. Ini anjuran beliau untuk tapi ya tetap secara umum ya harus diimbangi juga dengan, artinya jangan kemudian ditakut-takuti saja orang itu, tapi digembirakan dengan rahmat Allah. Ya, meskipun kalau sekarang ya tidak bisa. Kalau menurut Imam Ghazali di Ihya itu, sekarang kalau cuma sekedar bicara rahmat Allah, orang bukan makin dekat, makin menggampangkan kalau tidak diikuti dengan ancaman. Tapi kalau ancaman saja ya juga akhirnya takut orang. Ya pasti ya. Jadi juga kita tentang rahmat Allah. Yang lainnya ya juga ancaman Allah, karena itu harus berimbang, dan Quran pun selalu mengikutkan cerita surga itu dengan neraka.
berita tentang surga lalu diikuti neraka. Sebaliknya ketika Allah bicara tentang neraka langsung diikuti juga dengan rahmat Allah di surga. Itu perimbangan dari dua-duanya. Allahu a'lam. Ya tergabung dengan sallallahu alaihi wasallam. Yang fi dzunub syukur. Ulama Allah habib mahbub sayyidina Rasulullah barakatuh jami'ah syamilah ya khairati dan syuqati man jalana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu Al-Fatihah. Ya Rabbana utarafna ya annana utarafna annana asrafna halal Allah ashraf وعلينا توبة توصل كل أوبة سلنا العورة وآمن الروعة بر والدينا ربي ومولودي مالي والإخوان وسائر الخلق وكل ذي محبة أو جيرة أو مسلمين أجمع آمين اسم فضلا وجودا منا اكتساب منا بالمصطفى الرسول وهو بكل سور صلى ربي عليه عز ربي وآله إذا تخصص والحمد لله اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى ولا يئس من تبارك ربنا تعالى فارحمنا مقاضي نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله.